Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melinda akan menjelaskan jurnal terkait break-even point yang berjudul Analisis Break-even Point untuk Perencanaan Laba pada UD Mebel Setiabudi di Samarinda, periode tahun 2014 sampai 2016. Perkembangan dan kemajuan dunia usaha telah membawa pengusaha ke arah persaingan yang semakin ketat. Sedangkan usaha untuk mencapai laba tidak dapat dipisahkan dari masalah penjualan. Salah satu alat perencanaan yang dapat digunakan adalah analisis titik impas atau yang dikenal dengan BEP. Seperti contoh di sini. Secara keseluruhan, penerimaan dan produksi produk mebel pada UD Mebel Setiabudi pada tahun 2016 telah mencapai BEP. Tetapi dalam hal ini untuk produk kusen, Mebel Setiabudi mengalami kerugian karena perolehan penjualan tidak melampaui nilai titik impasnya. Sedangkan untuk produk pintu panel dan jendela telah mencapai nilai BEP. Sehingga pada tahun 2017, pihak pemilik usaha menginginkan laba sebesar 30% dari laba tahun 2016. Mebel Setiabudi Samarinda merupakan industri pengolah kayu menjadi beberapa jenis barang mebel. Berikut tabel data penjualan yang diperoleh oleh Mebel Setiabudi Samarinda. Bisa dilihat di sini jika jumlah penjualan Mebel Setiabudi ini setiap tahun mengalami penurunan. Dari yang tadinya 1.116.500.000 sampai merosot jauh ke angka 374.700.000 di tahun 2016. Teknik analisis data, pemisahan biaya semi-variabel, biaya yang harus diadakan pemisahan tetap dan variabelnya seperti biaya air, listrik, dan telepon. Dalam melakukan pemisahannya menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Adapun skemanya yaitu perhitungan break-even point multiproduk. Mebel Setiabudi menjual lebih dari satu barang yaitu kusen, pintu, dan jendela. Maka analisis break-even point menggunakan analisis multiproduk. Untuk dapat menghitung break-even point multiproduk, maka digunakan formulasi sebagai berikut. Impas dalam satuan rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi penjualan. Impas dalam unit produk sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Perhitungan margin of safety. Untuk menghitung batas keamanan digunakan suatu rumus penjualan per budget dikurangi penjualan per BEP dibagi penjualan per budget dikali 100%. Perhitungan perencanaan laba. Jumlah diproduksi atau yang dijual sama dengan biaya tetap ditambah laba diharapkan dibagi kontribusi per unit. Dari tabel total data produksi periode tahun 2016, bisa dilihat yang warna merah adalah jumlah produksi terendah yang ada di bulan Januari, dan yang biru adalah jumlah produksi tertinggi yang ada di bulan Oktober. Berikutnya tabel yang di bawah ada penggolongan jenis biaya yang dibedakan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Analisanya ada di tabel ini. Dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah diperoleh bahwa biaya listrik tertinggi tahun 2016 ada di bulan Oktober sebesar Rp294.171 dan terendah di bulan Januari sebesar Rp75.158. Biaya variabel per unit yaitu selisih total biaya listrik sebesar Rp219.013 dibagi selisih total volume produksi sebesar 84,12 sama dengan 2.603,58. Total biaya sama dengan total biaya listrik dari bulan Januari sampai Desember yaitu sebesar Rp1.596.000. Total biaya variabel yaitu 2.603,58 dikali 84,12 yaitu Rp219,13. Total biaya tetap sama dengan Rp1.596.000 dikurangi Rp219.013 yaitu Rp1.376.987.
Dengan demikian, fungsi biaya listrik sebagai berikut, yaitu biaya tetap sama dengan Rp1.376.987 dan biaya variabelnya yaitu Rp219.013. Lanjut ke rincian biaya air. Biaya tertinggi masih di bulan Oktober sebesar Rp197.000 dan terendah di Januari sebesar Rp104.205. Biaya variabel per unit yaitu selisih biaya air 93.000 dibagi selisih total volume produksi 84,12 sama dengan 1.105,56. Total biaya yaitu total biaya air dari Januari sampai Desember sebesar 1.800.000. Total biaya variabel sama dengan 1.105,56 dikali 84,12 sama dengan 93.000. Total biaya tetapnya yaitu 1.800 dikurangi 93.000 yaitu Rp1.707.000. Dengan demikian fungsi biaya air sebagai berikut. Biaya tetap yaitu Rp1.707.000. Biaya variabel Rp93.000. Lanjut ke rincian biaya telepon. Biaya tertinggi ada di bulan Oktober sebesar Rp20.385 dan biaya terendah di Januari sebesar Rp15.000. Biaya variabel per unit yaitu selisih total biaya air Rp5.385 dibagi selisih volume produksi 84,12 sama dengan 64,02. Total biaya yaitu total biaya telepon dari Januari sampai Desember sebesar Rp204.000. Total biaya variabel sama dengan 64,02 dikali 84,12 sama dengan Rp5.385. Total biaya tetap sama dengan Rp204.000 dikurangi Rp5.385 sama dengan Rp198.615. Dengan demikian fungsi biaya telepon sebagai berikut. Biaya tetapnya yaitu Rp198.615 dan biaya variabelnya yaitu Rp5.385. Setelah diadakan pemisahan biaya ke dalam biaya tetap, biaya variabel serta biaya semi variabel, maka jumlah biaya tersebut akan tampak sebagai berikut. Di sini cuma ada biaya tetap dan biaya variabel yang tadi sudah dihitung. Terus ada tabel biaya variabel per meter kusen periode tahun 2016. Dengan demikian, biaya variabel total untuk produk kusen adalah total biaya variabel per meter kusen dikali jumlah produksi, yaitu 37.915 dikali 150 unit, yaitu sama dengan Rp5.687.250. Di sini ada tabel biaya variabel per unit pintu panel. Dengan demikian, biaya variabel total untuk produk pintu panel adalah total biaya variabel per unit pintu dikali jumlah produksi, yaitu Rp420.309 dikali 237 unit, sama dengan Rp99.613.233. Kemudian tabel biaya variabel per unit jendela. Dengan demikian, biaya variabel total untuk produk jendela adalah total biaya variabel per unit jendela dikali jumlah produksi, Rp205.044 dikali 480 unit, yaitu Rp99.446.340. Untuk mengetahui break-even point penjualan masing-masing produk mebel Setiabudi, perhitungannya sebagai berikut. Break-even point produk kusen yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi penjualan, yaitu Rp15.185.603 dibagi Rp37.915 dibagi Rp70.000, hasilnya Rp33.012.180. Kemudian break-even point produk kusen dalam unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan Rp15.185.603 dibagi Rp70.000 dikurangi
37.915 sama dengan 473,3 meter. Terus break even point produk pintu panel dalam rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi penjualan sama dengan 15.185.603 rupiah dibagi 1 dikurangi 420.000 dibagi 800.000 sama dengan 32.309.794. Break even point produk pintu panel dalam unit yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 15.185.603 rupiah dibagi 80.000 dikurangi 420.309 rupiah sama dengan 40 unit. Terus break even point produk jendela dalam rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi penjualan sama dengan 15.185.603 rupiah dibagi 1 dikurangi 205.044 rupiah dibagi 360.000 sama dengan 35.315.356. Break even point produk jendela dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 15.185.603 rupiah dibagi 360.000 dikurangi 205.044 rupiah sama dengan 90 unit. Perencanaan laba. Target laba tahun 2017 produk pintu panel sama dengan 30% dikali 74.801.164 rupiah sama dengan 97.241.513 rupiah. Maka jumlah yang harus diproduksi atau dijual adalah sebagai berikut. Target penjualan dalam unit sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi kontribusi per unit sama dengan 15.185.603 rupiah ditambah 97.241.513 rupiah dibagi 379.691 rupiah sama dengan 296 unit. Target penjualan dalam rupiah 296 unit dikali harga per unit yaitu 296 unit dikali 800.000 sama dengan 236.800.000 rupiah. Target laba tahun 2017 produk jendela sama dengan 30% dikali 59.968.057 rupiah sama dengan 77.958.474 rupiah. Maka jumlah yang harus diproduksi atau dijual adalah sebagai berikut. Target penjualan dalam unit sama dengan biaya tetap tambah laba yang diharapkan dibagi kontribusi per unit sama dengan 15.185.603 rupiah ditambah 77.958.474 rupiah dibagi 154.956 rupiah sama dengan 601 unit. Penjualan dalam rupiah 601 unit dikali harga per unit yaitu 601 unit dikali 360.000 rupiah sama dengan 216.360.000. Di sini ada tabel hasil perhitungan perencanaan laba periode tahun 2017 seperti yang sudah dijelaskan. Margin of safety. Margin of safety dari Mebel Setiabudi adalah sebagai berikut. Margin of safety produk pintu panel sama dengan penjualan per budget dikurangi penjualan per BEP dibagi penjualan per budget dikali 100% sama dengan 236.800.000 dikurangi 32.309.794 dibagi 236.800.000 rupiah dikali 100% sama dengan 86%. Margin of safety produk pintu panel dalam rupiah yaitu 86% dikali 236.800.000 rupiah sama dengan 203.648.000 rupiah. Margin of safety dalam unit produk pintu panel yaitu 203.648.000 dibagi 800.000 sama dengan 255 unit.
Kemudian margin of safety produk jendela. Penjualan per budget dikurangi penjualan per BIP dibagi penjualan per budget dikali 100%, yaitu Rp316.360 dikurangi Rp35.315.356 dibagi Rp216.360.000 dikali 100% sama dengan 84%. Margin of safety produk jendela dalam rupiah yaitu 84% dikali Rp216.360.000 sama dengan Rp181.742.400. Margin of safety atau produk jendela dalam unit 181.742.400 dibagi 360.000 sama dengan 505 unit. Dan di sini ada tabelnya, sama seperti perhitungan yang di atas. Kesimpulannya, hasil perhitungan analisis break-even point dapat diketahui nilai break-even point pada tahun 2016 dalam penjualannya untuk produk-produk pada Mebel Setiabudi Samarinda adalah: yang pertama, untuk produk kusen mengalami kerugian karena nilai penjualan tidak melampaui nilai titik impas atau break-even point. Untuk produk pintu panel memperoleh keuntungan karena nilai penjualan telah melampaui nilai titik impas. Kemudian untuk produk jendela memperoleh keuntungan karena nilai penjualan telah melampaui nilai titik impas. Setelah melakukan perhitungan target laba sebesar 30% dari laba tahun 2016, besaran laba yang diinginkan pemilik usaha pada tahun 2017 adalah sebesar Rp97.241.513 untuk produk pintu panel dan sebesar Rp77.954.474 untuk produk jendela. Apabila dalam kondisi tertentu perusahaan mengalami penurunan penjualan, maka penurunan tersebut tidak boleh melebihi margin of safety penjualannya, yaitu sebesar 86% untuk produk pintu panel dan 84% untuk produk jendela. Setelah melihat analisis break-even point dapat diketahui hasil perhitungan nilai titik impasnya, margin of safety dan laba yang ingin dicapai. Untuk produk kusen perlu dipertimbangkan kembali dalam penetapan harga jual per meter kusen dan biaya proses produksinya.